minumannya tetaplah teh botol. Siapapun pastor parokinya dan pastor rekannya, rumah kita tetaplah satu dan sama, yaitu Keuskupan Denpasar. Karena itu jangan melihat imamnya, lihatlah imanmu masing-masing. Karena yang paling penting dari ucapan Yesus, imanmu lah yang menyelamatkanmu, sesekali imammu. Para Romo yang saya kasihi, para frater, suster, Bapak Ibu saudara-saudari keluarga besar Paroki Santo Yohanes Maria Vianney Donggo yang berbahagia. Benar nggak Anda bahagia nih di hari ulang tahun ini? Kalau ulang tahun ke-24 saja sudah meriah, apalagi 25 tahun depan pasti lebih meriah lagi. Tapi perayaan ini cukup untuk menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan menyayangi Anda semua. Karena kalau tidak mungkin perayaan ini menjadi tampak istimewa seperti diakui oleh Bapak yang mewakili Dewan. Saya sih menemukan dan merasa bahagia walaupun datang jauh-jauh dari Mataram, karena perayaan ini dimahkotai oleh sebuah catatan menarik yang bisa dijadikan torehan sejarah untuk Paroki Santo Yohanes Maria Vianney Donggo. Pertama, hanya kamu saja yang melakukan serah terima pastor paroki dengan dihadiri oleh banyak imam konselebran. Di mana-mana saya lihat orang serah terima itu tidak banyak seperti ini. Kami di negara serah terimanya sambung dengan makan pagi saja. Kemudian ini serah terima yang paling spesial. Kenapa? Terjadi saat gereja dan paroki merayakan hari ulang tahun kelahiran. Tidak pernah ada itu orang serah terima bersamaan dengan hari ulang tahun gerejanya, hanya di Donggo. Dan yang lebih menarik lagi, ini kan paroki pelindung para imam. Santo Yohanes Maria Vianney ada di mana itu? Di depan. Ya kurang lebih mukanya seperti Romo Madela. Dan Santo Yohanes Maria Vianney ini, kalau kita lihat track recordnya, dia seorang imam yang bekerja di sebuah kampung di Prancis namanya Ars. Sengaja ditempatkan oleh uskup di kampung itu karena dia adalah imam yang sebenarnya tidak lulus karena tidak bisa baca. Dia tidak bisa baca, seringkali tapi dia punya spiritualitas. Dan ketika dia taruh di kampung karena tidak bisa berbahasa dengan baik di kota, justru di situ Tuhan membuat dia menjadi besar. Jadi di kampung Ars lah Yohanes Maria Vianney itu menjadi imam yang menyala abangku. Di sini menyala abeku. Atau abeku atau abelku. Abelku. Wih, ngeri sekali. Jadi dan Santo Yohanes Maria Vianney ini mengirimkan banyak pastor untuk kalian merayakan hari ulang tahun ke-24. Tidak main-main. Saya sih tidak bisa kita berbicara tentang Donggo tanpa Bima dan Dompu. Karena Donggo itu kan anak dari Bima. Dan semua sama-sama mantan anak dari Wetebula. Wetebula itu ada di mana? Sumba. Dan saat kamu merayakan hari ulang tahun itu, Tuhan mengirimkan seorang pastor dari Sumba, tugas di Bima, namanya Romo Martinus Tamaamu. Silakan berdiri Romo Martinus, sekaligus saya memperkenalkan. Jadi harus dimaknai, karena kita tidak bisa berbicara tentang gereja kita tanpa kita menghubungkan dengan Keuskupan Wetebula yang adalah Sumba dan disimbolkan oleh kehadiran Romo Martinus sebagai putra Sumba. Rasanya juga menjadi pastor Sumba pertama di Pulau Sumbawa ya. Kemudian kamu adalah paroki yang pertama kali mendapat diakon yang praktek di sini. Siapa itu? Martinus Emmanuel Ano. Jadi ini Martinus 1, itu Martinus 2. Sekarang tambah Martinus ketiga, Martin de Porres ya.
Dan kamu diselimuti oleh para imam yang hebat. Kenapa? 3 paroki ini sebenarnya adalah segitiga cinta gereja Keuskupan Denpasar di bagian timur. Bukan cinta segitiga ya, segitiga cinta yang digembalakan oleh 3 raja di timur. Raja Bima Romo Bayan didampingi Ratu Romo Tinus, Raja Dompu Romo Eli didampingi Ratu Romo Ores, dan Raja Donggo Romo Abel didampingi Ratu Romo Danan. Dan ada 2 pastor di setiap paroki, dan mereka semua hadir pada kesempatan ini untuk mendukung dan berbahagia bersama Anda. Apakah kita pernah membayangkan hal seperti ini terjadi dengan deken baru lagi, dekennya mantan diakon di Donggo lagi, oi, so sweet kata orang. Dan dihadiri oleh 1 duta dari barat, yaitu Romo Madera dari Bali Barat di Singaraja, paling ujung Keuskupan Denpasar. Tadi Romo Eli bilang begini, Romo Made datang dari jauh tetapi sangat dekat di hati umat. Tapi jangan cemburu ya Romo Danan dan Romo Abel. Entah ada di hati umat atau di siapapun, paling penting sekarang saya mau mengajak kita untuk semoga kami para imam siapapun selalu ada di hatimu, dan Anda pasti selalu ada di hati kami. Kalau umat tidak suka dengan Romo dan membenci Romo, jangan berpikir kami mengutuk kamu. Kami akan tetap berdoa supaya kamu bisa berubah dan bertobat. Jadi betapa istimewanya Tuhan mencintai Paroki Santa Maria Santo Yohanes Maria Vianney Donggo itu dengan memahkotai perayaan ini dengan banyak imam yang hadir, dan imam dari segitiga cinta Allah gereja lokal Keuskupan Denpasar yang ada di 3 bagian timur paroki. Dan saya sendiri merasa sangat berbahagia karena posisi sebagai deken itu makin macam naik ke tingkat yang lebih tinggi. Karena gara-gara serah terima di hari ulang tahun ini, saya juga menjadi deken pertama yang masuk di live streaming. Saya rasa di tempat lain orang yang ikut misa ini lalu tahu, ternyata mukanya deken NTB itu seperti bule dari Lakeia. Tapi yang paling penting, kita semua perlu berjalan bersama. Itu paling penting. Kita tetap punya visi dan misi yang sama, mewujudkan gereja sinodal, persekutuan, partisipasi, misi. Tetap berjalan bersama, semua punya kelebihan dan kekurangan, semua punya bakat dan talenta, pakai semua kelebihan itu untuk membangun dan mewujudkan gereja sinodal. Kami berharap dan berdoa supaya Anda makin dikuatkan dalam iman dan makin meningkat dalam rasa cinta kepada gereja, supaya perak 25 tahun tahun depan mungkin saja kalau Tuhan menghendaki sudah di gereja yang lebih besar ya. Belum. Ya, belum ada izin. Artinya itulah tugas utama kita. Berdoa terus menerus. Anda sudah berdoa rosario terus, pasti Tuhan akan memberikan jawaban. Kalaupun tidak cepat, enggak apa-apa lambat. Yang penting Tuhan tahu kapan waktu terbaik untuk kita membangun gereja yang lebih besar. Tugas kita adalah jangan lebih banyak kusuk kasak, gesek gosok ke dalam, tapi bersatulah dalam doa untuk Tuhan menampakkan gereja Donggo sebagai apa? Gereja asli di Pulau Sumbawa, kan? Karena orang yang betul-betul lahir dari tanah air Bima atau tanah air Sumbawa itu adalah kalian yang ada di Donggo ini. Kalau di tempat lain itu naturalisasi semua umatnya. Bima banyak naturalisasi, Donggo naturalisasi. Yang betul timnas asli itu ada di sini. Maka kalau kamu sampai bisa membangun gereja yang lebih besar, itu adalah simbol dan ikon yang paling bagus untuk menunjukkan kepada dunia
bahwa ternyata di Bima ada gereja dan ada orang yang menjadi Katolik dari tanah Bima. Tapi berdoalah, Anda sudah mengudara, Donggo sudah menyala lewat live streaming, tapi Anda harus jaga image itu. Itu paling penting, supaya semoga Anda tidak hanya mentereng di live streaming, tapi dalam kenyataan kamu kremo. Kremo itu bahasa apa ya? Ya, kalau diterjemahkan, kamu jelas di live streaming, tapi dalam kenyataan hidup kamu tidak jelas. Itu tidak bagus. Jadi harus menunjukkan cerminan ketenaran di publik dengan kamu di sini kompak, maju bersama, membangun bersama gereja sinodal. Ya, saya berbicara begini karena supaya jabatan dekannya berguna sedikit. Akhirnya dari tempat ini saya mengucapkan pertama sekali lagi happy birthday dan profesiat untuk Anda semua umat paroki Santo Yohanes Maria Vianney Donggo atas hari ulang tahun yang dimahkotai dengan serah terima kepemimpinan dari Romo Eli ke Romo Agus. Siapapun pastornya, kita semua diminta untuk menjadi pemimpin yang partisipatif dan transformatif. Dari tempat ini juga atas nama Bapak Uskup mengucapkan limpah terima kasih untuk Romo Eli. Memang waktunya singkat, cuma 3 bulan, tapi pesonanya berbulan-bulan. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Haiding, saya rasa itu sudah cukup untuk melukiskan bagaimana Romo Eli telah menjadi titik magnetik yang sangat memikat hati umat di Donggo. Walaupun sepintas mereka mengenal sebelumnya, tapi dengan menjadi administrator 3 bulan, mereka mengenal seluruhnya dan seutuhnya. Dan itulah ciri dari pewahyuan yang sempurna. Karena dia namanya Eligius Wahyu, jadi dia telah mewahyukan kerajaan Allah yang sesungguhnya dan sabda Allah yang sesungguhnya untuk paroki Donggo, dengan menggantikan Romo yang berpelindungkan Agustinus dengan Romo juga yang berpelindungkan Agustinus, yaitu Agustinus Wayan Yulianto ke Agustinus Berelau. Mereka semua berspiritkan Santo Agustinus, dan Santo Agustinus terkenal sebagai tokoh dan bapak gereja yang sangat bijak. Maka tidak perlu kamu meragukan kebijaksanaan Romo yang berlabel Agustinus. Selamat datang dan selamat bertugas untuk Romo Agus dan Romo Danang yang sudah lebih dahulu menjadi Yohanes Pembaptis untuk membuka jalan bagi Romo Agus berkarya sebagai pastor paroki di sini. Selamat menjalankan tugas. Waktu saya menghadiri tabisan di Keuskupan Ruteng di paroki saya, Bapak Uskup Sipri mengatakan begini kepada Romo yang baru ditabiskan. Dia bertugas di Madrid, Spanyol. Menjadi Romo paling penting itu bertanggung jawab, bukan jawab tanggung. Tahu kan perbedaannya? Bertanggung jawab artinya total dan tuntas. Tapi kalau jawab tanggung itu jawab 50-50, setengah-setengah. Demikian juga pelayanan kita, total dan tuntas, bukan 50-50. Dan nobody is perfect. Imam juga tidak ada yang sempurna. Santo Yohanes Maria Vianney selalu bilang, kenapa tidak suruh Bunda Maria menjadi imam? Karena dia dikandung tanpa noda. Kenapa tidak disuruh para malaikat untuk menjadi imam? Karena mereka tidak berdosa. Kenapa harus suruh imam yang berdosa dan lemah? Karena apa? Ketika menemukan kelemahan dan keberdosaan imam, tugas Anda bukan untuk membahas, menilai dan membicarakan, tapi untuk membawa mereka dalam doa. Karena imam adalah jantung hati Yesus untuk umat. Kira-kira begitu ya? Dan setiap kali jantung hati Yesus berdetak dalam hati para imam, mereka akan berpikir tentang umat. Makanya jangan melebih-lebihkan kelemahan dan kekurangan, tapi berdoalah untuk kekurangan dan kelemahan kami para imam. Karena tidak mudah untuk menjadi imam. Kamu beruntung sekarang dapat imam berkelimpahan, 2 di Donggo, 2 di Bima, 2 di Dompu, tambah 1 deken lagi. Deken ini kan seperti libero dia, di mana ada kekosongan dia isi di situ.
Dan untuk umat sekalian, teruslah semangat dan teruslah hidup dengan rasa syukur. Kalau dapat jagung, jangan lupa bersyukur dan melihat jagung adalah roti yang turun dari surga untuk membuat kamu bisa makan, minum, dan hidup. Dan jangan lupa kalau sudah timbang jagung, persembahkan ungkapan syukur kepada Tuhan lewat kolektif, supaya ke depan jangan sampai kolektif orang dari tempat lain di live streaming lebih besar daripada kolektif umat yang ada di Donggo. Kan malu kan? Mungkin ini saja beberapa hal yang saya sampaikan. Terima kasih untuk kita semua. Mohon maaf untuk yang tidak berkenan. Semoga Tuhan memberkati.